kalau tadi di awal indikator ini dia dicapai itu sudah selesai, sudah ketemu ya. Di mana Bibi menginginkan bahwa kompetensi yang ingin dicapai itu kehadiran penuh dari coach dari. Kalau untuk ke depan Bibi, ini pengen kompetensi yang mana yang ingin dicapai itu? Iya, kalau tadi kan sudah present ya, kehadiran penuh. Untuk kedepannya saya ingin mencapai membuat pertanyaan yang berbobot. Itu sudah dipersiapkan ya? Sudah, insya Allah. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Kita CGP angkatan ke-7. Saya Ipi Yusika dari SMA Negeri 3 Lahat, dan ini ada teman saya Igit Setiono dari SD 13 Kiki Barat. Oke dulu Pak. Panjang nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Igit. Ya, selamat pagi Bibi. Ya, selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Kami CGP angkatan ke-7 dari Kabupaten Lahat. Saya Ipi Yusika sebagai pengamat hari ini dari SMA Negeri 3 Lahat, dan ini saudara kita Pak Igit Setiono dari SD 13 Kikim Barat. Ya, oke. Pak Igit, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Sehat. Ibu Tidak sehat? hujan-hujan? Alhamdulillah tidak Bu. Iya, alhamdulillah. Cerah ya, alhamdulillah sehat. Oke Pak Igit, hari ini kita akan melakukan coaching ya. Akan melakukan coaching. Jadi nanti ketika coaching nanti kompetensi apa yang akan Pak Igit sampaikan? Kalau kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching nanti itu kompetensi coachingnya sendiri Bu. Yang pertama itu kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, terus mengajukan pertanyaan berbobot. Ya. Oke, dari ketiga kompetensi yang sudah diutarakan tadi, kompetensi mana yang akan diunggulkan? Yang akan saya unggulkan dalam kegiatan coaching ini nanti kompetensi yang kedua Bu. Yang kedua yaitu mendengarkan aktif. Aktif. Oke. Pak Igit, ketika nanti kita akan melakukan coaching ya, itu ada yang namanya alur cerita sebagai landasan atau lembar observasi proses yang praktek coaching yang akan kita lakukan. Di situ nanti akan ada tujuan, akan ada identifikasi, kemudian ada rencana, dan yang keempat itu ada tanggung jawab. Nah, itu harus ada di dalam praktek coaching kita yang akan dilakukan nanti ya. Oke. Bagaimana Pak Igit? Sudah ada? Ya, sudah ada. Coachingnya? Ya, coachingnya sudah ada? Sudah ada. Sudah ada. Yang jadi coachingnya ini Pak Oki. Mana? Pak Okinya sedang melamun ini. Melamun. Ya, Pak Oki. Ini Pak Igit. Ya. Melamun ini Pak ya. Kenapa ini melamun? Aduh, pusing saya Bu. Jadi saya itu sering nggak masuk. Sering tidak masuk. Makanya saya datang ke sini tuh pengen cari sebuah pencerahan. Oke. Jadi ini Bibi Pak Oki Praminto, teman sejawat saya dari SD Negeri 14 Merapi Timur Pak ya. Ya, betul. Ini yang akan menjadi kunci pada kegiatan coaching hari ini Bu. Oke. Jadi kegiatan coaching kita hari ini sudah bisa dilakukan ya? Sudah bisa, insyaallah. Coachnya sudah ada, coachingnya sudah ada, ya. Tinggal nanti diobrolkan saja berdua. Siap. Saya di sini hanya akan mengamati saja. Saya akan mencatat apa yang menjadi permasalahan. Kemudian nanti kita akan cari solusinya bersama-sama. Oke, silakan. Ya, terima kasih Bibi. Halo Pak Oki, assalamualaikum Pak Oki. Waalaikumsalam Pak Igit. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Ya. Alhamdulillah sehat Pak. Tapi saya lihat agak termenung tadi Pak. Iya Pak Igit. Saya itu kadang stres, kadang bingung sendiri. Oh iya. Karena ya mau tidak mau selaku pimpinan di suatu instansi itu satuan pendidikan sebenarnya harus selalu prima. Namun kadang ada yang membuat kondisi saya ini menjadi tidak prima. Oh gitu. Jadi kebetulan kan memang Pak Oki sebagai kepala sekolah Pak ya. Iya betul lah.
Jadi pertemuan kita pada kesempatan ini rencananya mau membicarakan apa ya, Pak? Iya Pak Egi ya. Di sekolah saya itu kan ada 15 personil guru. Oh ya. Jadi ada satu guru yang menjadi problem bagi saya. Sering datang terlambat, kemudian juga administrasi kelas itu sering tidak ada, sehingga permasalahan ini jadinya melebar, anak-anak yang ditinggalkan di kelas. Berarti terkait dengan masalah satu orang sebenarnya Pak ya. Satu orang itu. Artinya dengan pertemuan kita hari ini Pak Oki mengharapkan apa nih Pak tujuannya Pak? Saya harap dia itu jadi guru, meskipun sudah guru Pak. Tahu nggak kenapa? Gimana ini Pak? Ya, boleh ini. Harusnya seorang guru itu disiplin waktu harus ada. Benar. Tata tertib yang ada di sekolah harus ditaati. Tapi kalau datangnya harus jam 7, dia jam 9 baru sekolah. Sehingga anak-anak itu 2 jam terbengkalai kelasnya. Oh iya. Iya. Artinya dari yang Pak Oki sampaikan tadi harapannya ketika setelah pertemuan ini kita mendapatkan semacam rencana kegiatan atau pencerahan lah Pak ya. Supaya bagaimana satu guru yang menjadi permasalahan Pak Oki tadi bisa berubah menjadi guru yang sebenarnya seperti yang Pak Oki sampaikan tadi. Kalau boleh tahu Pak, lebih rincinya ini, kira-kira tentang guru yang Pak Oki sampaikan tadi, bagaimana kegiatan-kegiatan kesehariannya lah Pak? Apakah keterlambatan ini memang setiap hari, atau ada hari-hari tertentu, atau sejauh mana permasalahannya yang Pak Oki amati di sekolah? Oke, baik, terima kasih. Sebenarnya Pak, masalah itu menurut saya sangat kompleks. Kenapa sangat kompleks? Guru yang bersangkutan ini sebenarnya teman akrab saya Pak. Mulai dari kuliahnya satu ruangan, satu kelas, jadi PNS-nya juga satu angkatan. Hanya saja kami terpisah ketika itu 8 tahun, kami ditugaskan di tempat yang berbeda. Namun di 1 tahun yang lewat, saya harus mengikuti beliau. Nah, ini yang jadi titik masalah saya itu ini. Susah bagi saya. Memang sudah beberapa kali sudah saya ingatkan. Itu tadi kalau dia datang ke sekolah itu, yang lain sudah masuk pukul 7.30, sudah melaksanakan literasi di kelas juga, ini jam 9 baru masuk kelas. Terkadang sering saya jumpai dia itu masih santai dulu di pinggir jalan itu, kayak gitu. Jadi kan rumah dia lebih dekat dengan rumah saya di sekolah itu, jadi dia lebih duluan hadir ke sekolah harusnya. Tapi ketika di tempat tongkrongannya, dia ini biasa kadang stop dulu selama setengah jam, merokok dulu, tanpa ada beban seperti itu. Padahal kesehariannya cukup bagus, saya perhatikan dari cara dia mengajar atau yang lainnya itu sudah cukup bagus itu. Iya. Jadi kalau saya lihat memang agak kompleks Pak ya. Iya. Kalau intinya yang pertama ternyata teman yang bermasalah ini adalah teman sendiri. Bukan jadi teman makan kadang-kadang jadi memang kadang-kadang kita lebih menjadi masalah yang itu masalah itu ada teman kita sendiri betul, Pak. Karena kalau mau kategori itu teman kita sendiri gitu kan, mau kita istilahnya agak tegas marah, takut nanti pertemanan jadi agak renggang barangkali seperti itu Pak ya. Kemudian saya lihat juga ternyata rumah teman Bapak ini guru ini lebih dekat, yang seharusnya dia bisa menunjukkan lebih menjadi guru yang sebenarnya tadi Pak ya. 10-15 menit dari rumah. Iya. Artinya butuh memang untuk menghadapi masalah guru ini butuh strategi yang pas Pak ya. Kalau buah si malakama, buah si malakama, dimakan saya mabuk, nggak dimakan jadi perusak itu. Iya. Jadi dihadapkan pada pilihan yang sulit Pak ya. Tapi rencana strategi atau solusi yang sudah pernah sejauh ini Pak Oki lakukan gimana Pak? Kalau yang sudah pernah saya lakukan Pak Eki, saya pernah memanggilnya 1 kali 2 hari. Saya bicara. Kemudian dari kegiatan-kegiatan itu sepertinya kalau ini dalam bentuk keluarga Pak Eki, dia ini anak untuk manja. Nah, dia menganggap bahwa apa yang saya keluhkan ke beliau, menganggap bahwa ini teman mungkin sehingga tidak menjadi suatu problem bagi dia. Kemungkinan seperti itu. Nah, dari usaha yang sudah saya tempuh itu sepertinya saya belum bisa melihat perubahan dalam dirinya. Kemudian cara yang kedua itu di sekolah juga kita ada guru senior.
guru Iya. senior yang bisa dikatakan punya pengaruh cukuplah untuk rekan-rekan kerjanya. Iya. Saya coba komunikasikan dengan beliau, saya minta ke beliau agar kiranya bisa memberikan teguran-teguran. Teguran sebagai teman saja ya, ya jangan sampai saya itu gini loh Pak Igit, selaku pemimpin saya menginginkan kondisi kantor itu nyaman. Artinya apa? Kondisi kantor yang nyaman meskipun kita ada masalah, tapi saya berusaha menyelesaikan masalah itu kan tadi kita bilang artinya agar tidak ada ketersinggungan dari yang lain kan. Namun setelah itu dilaksanakan juga belum bisa berubah. Jadi kalau dilihat dari Pak Oki tadi sudah banyak sebenarnya langkah-langkah yang Pak Oki lakukan ya. Pertama Ya, sudah betul. memanggil guru tersebut yang bersangkutan, kemudian sudah meminta guru seniornya, kemudian juga menyembunyikan masalah-masalah ini supaya tidak terpublish gitu Pak ya, dengan guru-guru yang lain supaya tidak merembet-rembet lah kira-kira seperti itu. Kalau dilihat dari tingkat perubahan hasil dari strategi Pak Oki tadi, disiplin guru yang Pak Oki maksudkan tadi sekarang berada di titik mana kalau kita kasih skala 1 sampai 10? Kalau untuk disiplin Pak, Ya. saya cerita sedikit loh Pak. Boleh. Dia memang tidak terlalu disiplin, tapi dia bisa diunggulkan sesuai baik. Dia itu Pak, guru dengan nilai tertinggi ketika kita melaksanakan UKT dulu. Prestasi sebenarnya tapi, ya. Iya, tapi entah kenapa menurut teman-teman itu penurunan kinerjanya itu sejak 3 tahun terakhir. Artinya gini Pak, ketika saya ingin melakukan perubahan pada yang bersangkutan, saya takut ini menciderai kemampuan yang sudah ada sama guru tersebut. Satu. Kemudian yang kedua, kenapa saya berusaha untuk mengambil keputusan sebijaksana mungkin? Saya ingin agar beliau ini masih tetap jadi. Kalau dulu di kegiatan dulu kan ada implementasi kurikulum 2013, itu yang bersangkutan yang menjadi ikonnya di sekolah itu. Oh iya, berprestasi berarti ya. Sangat berprestasi Pak. Tapi ya itu tadi, banyaknya kemampuan dan keahlian yang dimiliki beliau, tapi kedisiplinannya justru menurun. Artinya kalau skalanya tidak terlalu rendah Pak ya. Saya kasih itu di skala 6 dengan 7 Pak. 6 dan 7. Karena saya untuk mencapai nilai 10 dia itu bisa. Bisa kalau masalah itu terselesaikan ya, masalah disiplin tadi. Saya bisa menargetkan dia itu, kita kan punya saya selaku kepala sekolah mentargetkan guru-guru itu beda-beda. Kalau ibu yang satu ini saya targetkan di angka 8 saja itu sudah alhamdulillah. Tapi khusus untuk guru yang bersangkutan yang menjadi masalah ini, untuk mencapai nilai 10 bahkan yang paling tinggi itu dia mampu sebenarnya Pak ya. Sangat mampu itu. Mantap sekali berarti Pak. Kalau dilihat dari itu sebabnya Pak, dia punya potensi Pak ya. Iya. Gini Pak Oki, lebih lanjutnya ya terkait dengan permasalahan yang dihadapi Pak Oki ini karena menarik sekali bagi saya. Ya Pak Oki, kalau dilihat dari cerita Pak Oki tadi sebenarnya guru ini punya potensi yang baik Pak ya. Meskipun sekarang berada di skala 6 dan 7, artinya bisa berada di skala 10 bahkan nanti Pak ya. Sangat bisa. Kenapa saya bilang dia di skala 6-7 itu Pak? Karena ini sedikit tapi merusak. Ya, masalah disiplin tadi Pak. Jadi tadi kan sudah ada sebenarnya strategi yang Pak Oki lakukan kan. Tapi kira-kira ini Pak ya, yang bisa, yang punya potensi baik untuk dilakukan lebih lanjut terhadap masalah ini, kira-kira apa Pak? Solusi apa? Saya punya 3 solusi Pak. Apa ini? Pertama, saya ingin menghadap istrinya langsung. Saya ingin tanyakan perubahan apa yang mendasari guru yang bersangkutan. Ya karena istrinya kan teman tidur, jadi dia tahu kebiasaan suaminya. Betul. Dan kebetulan istrinya Bapak kenal ya? Iya. Oh iya. Lah orang dia itu kawan akrab saya, dulunya kawan mancing saya Pak. Oh iya. Kemudian jika strategi ini masih tidak mendapatkan hasil yang baik, mau tidak mau saya bawa ke dinas pendidikan. Saya ingin menerjunkan kadit ketenagaan untuk turun ke sekolah mencari solusi sama-sama. Oh iya. Gitu. Jadilah sudah melibatkan kedinasan lah. Iya, mau tidak mau karena ini bisa menciderai pendidikan. Ada lagi Pak kira-kira alternatif solusinya Pak? Ya kalau itu tidak bisa tercapai maka sertifikasinya di stop dulu Pak Igit biar dia tahu rasa. Karena memang ada tercampur tangan Pak Oki ya. Sertifikasinya. Itu istilahnya senjata saya terakhir Pak. Karena kita sudah berusaha menyelesaikan sebuah permasalahan itu dengan persuasi,
Tapi 2, 3 sampai 4 kali jalan yang sudah diambil juga tidak berarti mau tidak mau. Ya. Oke. Kalau dari 3 alternatif solusi tadi artinya yang diprioritaskan itu yang pertama tadi Pak ya? Atau gimana Pak? Ya, Yang mana yang betul. menjadi prioritas? Ya. Yang pertama. Yang jadi prioritas itu sepertinya Pak, saya masih harus melakukan pendekatan. Kemudian mencoba untuk mengkomunikasikan dengan istrinya langsung, karena istrinya paham betul dengan tindak tanduk suaminya. Kemungkinan ada juga kesalahan-kesalahan lain yang masih saya gali dari rekan-rekan sejawat yang lain juga di sekolah. Jadi strategi untuk menyampaikan ke istrinya ini nanti gimana Pak? Apa janjian gitu maaf Pak ya? Apa janjian dengan istrinya atau kebetulan main ke rumahnya atau gimana gitu kan? Kebetulan saya dengan istrinya itu sama dengan suaminya akrab. Akrab ya. Jadi kita itu biasa kalau kondangan tempat orang sedekah biasanya dia bawa istri dia, saya bawa istri saya. Iya. Jadi mungkin dalam suasana yang sedikit santai, saya pengen main ke rumahnya, ajak anak saya, ajak istri saya ngobrol. Ini bulan puasa Pak, kami pengen bukber bareng. Nah mungkin di situ semoga saja bulan Ramadan ini jadi penuh berkah. Amin, amin. Ya. Artinya saya tertarik sekali Pak dengan strategi atau rencana prioritas Pak Oki tadi. Menurut saya tepat sekali untuk melakukan pendekatan dulu kan sebelum ke kedinasan ataupun bermasalah dengan sertifikasi tadi. Strateginya juga saya sangat setuju memanfaatkan keberkahan bulan Ramadan juga. Amin, amin. Jadi terhadap rencana Pak Oki yang diprioritas ini Pak, apa komitmen yang akan dilakukan Pak? Terkait dengan kapan kira-kira yang bisa dilakukan? Betul sekali. Komitmen saya pribadi Pak selaku pimpinan sekolah tersebut, saya menginginkan rencana yang akan dilakukan nantinya itu tercapai. Guru yang bersangkutan bisa menjadi panutan. Karena guru yang bersangkutan ini Pak, dia itu kalau di desa jadi khotibnya di masjid. Iya, makanya saya jadi penghalang itu sedikit kesalahannya, tapi bisa menghancurkan yang lain. Dia itu alim ulama juga kalau di sekolah. Kalau untuk kegiatan itu. Iya. Kalau untuk melakukan strategi ini Pak, rencana itu kapan kira-kira Pak? Iya Pak, secepatnya di bulan Ramadan ini kalau bisa. Saya juga sudah bincang-bincang dengan istri saya untuk ajak main bukber ke rumahnya langsung. Artinya ada beberapa orang lain yang terlibat. Istri saya dan istri juga Pak. Iya. Oh iya. Ya Pak Oki, kalau dilihat dari apa yang sudah Pak Oki rencanakan terkait dengan permasalahan disiplin guru lah kan, katakan permasalahan Pak Oki, jadi saya tertarik Pak, dan barangkali ini bisa menjadi solusi yang sangat bagus terhadap permasalahan yang ada di sekolah Pak Oki. Saya doakan ini nanti bisa selesai dengan baik-baik Pak. Saya juga dengan komitmen Pak Oki tadi tertarik juga ingin mendengarkan cerita lebih lanjut nanti. Barangkali Pak Oki bersedia ya bercerita kembali dengan saya bagaimana masalahnya via telepon nggak apa-apa Pak? Oh iya. Karena penasaran, barangkali kan nanti ketemu di tempat-tempat saya mengajar. Penasaran ya Pak Iki? Kan bisa menjadikan solusi juga. Pak penasaran ya? Penasaran Pak. Sama, iya. Saya juga penasaran. Iya. Baik, terima kasih Pak Oki ya. Terima kasih Pak Iki. Ini Pak Oki di penghujung kegiatan coaching kita ini, kalau saya refleksi ya, kegiatan kita sudah berjalan penuh. Pak Oki sudah menceritakan permasalahan terkait dengan disiplin guru yang mudah-mudahan sudah mendapatkan solusi dan rencana-rencana yang akan Pak Oki lakukan tadi. Mudah-mudahan bisa diselesaikanlah masalahnya, ketemu solusinya gitu Pak. Bagaimana Pak perasaannya setelah pertemuan ini Pak? Perasaannya? Ya. Kayak cuma dikasih itu lega ya. Alhamdulillah. Artinya permasalahan yang selalu di sini. Karena selaku pemimpin itu tidak mudah loh Pak. Betul. Kita berusaha menyelesaikan sebuah permasalahan itu tidak menyinggung orang lain, tapi masalahnya selesai. Itu yang saya alami sekarang. Dengan ketemunya Pak Igi dari bincang-bincang itu, saya merasa sedikit lega, seakan-akan ada dorongan baru, kekuatan bagi saya untuk menyelesaikan sebuah masalah. Iya, baik Pak Oki, terima kasih banyak Pak ya. Saya doakan selesai dengan cepat dan Pak Oki dikasih kesehatan terus, karena menjadi pemimpin memang tidak mudah Pak ya. Amin. Oke, terima kasih Pak Oki. Kita Sama. Kembalikan ke observer kita. Ya, Ibu Ipi sudah, Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Oki, Pak Igi. Ya, Melihat dari kegiatan coaching kita ini, saya itu seperti menemukan aura baru. Iya, terima kasih Bu.
tubuhnya Pak Oki. Oki, Ya, tadi sudah berjalan sangat lancar ya. Betul. Sesuai dengan indikator yang sudah dicapai, yang Insya ingin Allah. dicapai tadi ya. Iya. Jadi di sini sudah terjalin komunikasi yang sangat baik antara coach dan coaching. Iya. Kemudian permasalahan juga sudah terselesaikan. Dua-duanya punya perasaan yang lega. Nah ini untuk coachnya ya. Ya. Selain indikator yang tadi sudah dicapai, indikator apa lagi yang ingin Pak Oki, Pak Igit capai untuk selanjutnya? Kalau tadi kompetensi yang saya kembangkan adalah mendengarkan aktif ya. Iya, mendengarkan aktif. Barangkali kedepannya saya ingin lebih mengembangkan terkait dengan pertanyaan yang berbobot, Bu. Pertanyaan yang berbobot ya, untuk bisa menggali lebih jauh permasalahan yang akan dikonsultasikan oleh teman atau murid-murid ya. Betul. Oke, terima kasih Pak Igi untuk kasih, kegiatan kita hari ini. Semoga apa yang sudah kita lakukan hari ini itu bermanfaat untuk kita, bagi murid-murid kita di sekolah, bagi orang banyak juga, dan tentunya untuk dunia pendidikan secara umum bisa menjadi naik kualitas pendidikan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.